Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya Adenina Surya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Kalijati, Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Artinya, pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas. Maksudnya, kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana caranya agar guru bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas, maka seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostis seperti kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat belajar, dan profil belajar murid. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid jika seorang guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru perlu memahami bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektual, namun lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini, sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Minat belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan untuk murid belajar secara natural dan efisien, juga terkait banyak faktor diantaranya lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Nah, di sini gaya belajar juga termasuk visual, auditori, dan kinestetik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya, mengamati perilaku murid, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Guru juga dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dan bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga murid memahami dan memaknai apa yang dipelajarinya. Produk, guru perlu memodifikasi produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah dipelajari dan proses yang telah mereka lewati.
Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain tentu saja ada. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga harus memahami kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Sebagai seorang pendidik, harus memiliki nilai seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan membantu memunculkan motivasi dan karakter baik pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru dapat menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membentuk budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.